Hidup ini menurut Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 23. Yang kedua adalah kita hidup tidak tertekan karena kita tahu bahwa hidup kita ini untuk memberi buah. Memberi buah, kita lihat ini, hidup artinya hidup dalam kehendak Tuhan. Tiap hari kita berdoa, Tuhan tuntun saya supaya hari ini saya berbicara, saya berbuat itu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu artinya kita hidup berbuah. Kita minta tuntunan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Kemudian kita lihat hidup memberi buah, kita hidup atau hidup yang berguna bagi orang lain. Kalau kita anak, kita berguna bagi orang tua, berguna bagi saudara lain. Istri berguna bagi suami, berguna bagi anak, berguna bagi keluarga lain, berguna bagi masyarakat. Suami berguna bagi istri, berguna bagi anak, berguna bagi keluarga yang lain. Itu artinya memberi buah. Hidup berguna bagi orang lain. Dan hidup yang tidak untuk memuaskan diri sendiri. Ilmu yang kita dapat, kita tidak pakai untuk puaskan diri sendiri. Harta yang kita terima dari berkat Tuhan, kita tidak pakai untuk diri sendiri, puaskan diri sendiri. Memang kita harus pakai untuk diri sendiri, tetapi bukan untuk memuaskan keinginan diri kita. Supaya kita Tuhan hitung adalah orang-orang yang bertanggung jawab menggunakan berkat yang Tuhan beri ke kita. Bertanggung jawab menggunakan nafas, menggunakan pengetahuan, menggunakan apa yang kita miliki, kita bertanggung jawab menggunakannya. Kita dapat memberi nasihat kepada orang lain. Kalau kita memuaskan diri sendiri, kita lihat ada orang lain yang perlu nasihat kita, kita masa bodoh karena kita ingin terus dengan kesibukan keinginan kita. Mungkin kita sibuk nonton film di HP kita masa bodoh, padahal Tuhan beri kesempatan untuk kita berbicara dengan orang itu, tapi kita masa bodoh. Atau kita ada kesempatan lihat orang yang susah, pengemis, tapi kadang-kadang kalau pengemis di lampu merah, itu ada undang-undang tidak boleh kita ngasih, serba salah. Tetapi kalau pengemis itu pas datang ke kita, itu kesempatan. Orang-orang yang seperti itu, dia kesempatan. Tuhan bawa dia di depan kita. Kita belajar untuk menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Dan kita tidak hidup untuk memuaskan diri kita sendiri saja. Matius 5 ayat 16 katakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi Tuhan menghendaki kita jadi terang, artinya kita memiliki perbuatan yang baik di tengah keluarga, di tengah keluarga besar, di tengah sesama anak Tuhan di satu jemaat, sesama anak Tuhan lebih besar lagi, dan sesama anggota masyarakat. Kita jadi terang artinya mengeluarkan buah perbuatan baik. Kita harus keluarkan perbuatan baik kita, dan dilihat oleh keluarga, dilihat orang tua, dilihat anak, dilihat pasangan, dilihat masyarakat, perbuatan baik kita. Dan mereka dapat menikmati perbuatan baik kita. Kalau kita ketemu, kita lihat, orang lain lihat
ketika ada pengemis, ada orang yang kesulitan, mereka lihat kita bantu, maka orang lain itu langsung berpikir, wah syukur ya, orang yang susah itu dapat bantuan, dibantu. Kita bantu. Orang lain lihat, mereka memuliakan Bapa di sorga. Orang lain lihat, oh ini orang gereja, dia bantu orang yang susah ini. Murah hati untuk memberi. Ada saya catat di sini, Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini janji Tuhan buat orang. Kita lihat nih, katanya orang benar itu tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya juga tidak akan jadi orang yang meminta-minta. Nah, orang benar ini itu orang yang mana? Orang yang menaruh, tetapi tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kita, kalau kita mau berbuah, hidup kita mau jadi berbuah, itu harus punya belas kasihan. Gampang hati kita ini gampang untuk tersentuh ketika kita melihat orang lain. Jadi jangan sampai hidup kita ini, kita hidup untuk diri sendiri. Kita cuma mikirin diri sendiri. Tetapi apa yang ada pada kita? Kemampuan berpikir, kemampuan memberi nasihat, juga mungkin Tuhan percayakan kita harta. Nah, kalau yang anak-anak masih sekolah, ada uang jajan, lihat temannya yang punya uang jajan sedikit, dan ada juga mungkin yang anaknya di sekolah ndak ada uang jajannya. Dulu Esra kita ajar, kalau ke sekolah lihat ada orang yang ndak ada uang jajan atau uang jajannya cuma sedikit sekali, itu bisa berbagi. Itu jadi berbuah, hidup yang berbuah, menaruh belas kasihan. Kalau kita lihat orang lain dalam kesulitan, tukang becak yang sampai siang ini dia belum dapat penumpang biar satu pun. Kadang-kadang mereka datang berkumpul di depan, mereka bilang, sudah siang begini om, kami belum dapat apa-apa. Mungkin saya berbagi tidak terlalu banyak, tetapi hari itu mereka mau cium kaki saya. Ada 2 becak di depan sana. Saya bagikan ke mereka, memang mungkin tidak terlalu banyak, tetapi mereka mau cium kaki saya. Jangan. Mereka bilang terima kasih ya Allah, katanya. Sampai hari ini kalau mereka lewat, mereka sepertinya tidak habis-habis syukurnya mereka, terima kasih mereka ke Tuhan. Dan juga mereka lihat apa yang saya lakukan, bukan untuk pamer, tetapi dilakukan untuk didorong oleh belas kasihan. Kalau kita punya hati ada belas kasihan, gampang lihat untuk menolong orang. Jadi kita tiap hari jangan hidup hanya untuk diri kita sendiri, memperhatikan orang di sekitar kita. Nah, menaruh belas kasihan bukan karena ingin Tuhan balas berkati kita. Jadi itu yang benar, berbuah, hidup yang memberi buah, artinya kita berbuat baik, menaruh belas kasihan, tapi bukan tujuan supaya Tuhan balas berkati kita, tetapi karena memang kita ingin berbuat tanpa berpikir supaya Tuhan balas saya. Itu. Jadi cara didorong oleh belas kasihan, melihat kesulitan orang lain, kita rindu menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita,
bukan bertujuan supaya Tuhan balas memberkati kita. Tenang menjalani hidup. Kita yang pertama, tidak takut mati. Kalau kita dalam keadaan sakit, kita tidak takut mati. Tapi kita minta kemurahan Tuhan untuk kesembuhan kita, itu benar. Kita berusaha makan obat atau panggil dokter atau apapun yang kita upayakan, itu tidak salah. Harus lakukan. Tetapi kita tidak takut mati. Kita tahu kalau waktunya Tuhan untuk kita mati, itu kematian tetap datang. Yang penting kita siap-siap selama hidup berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya ketika kita mati, kita memiliki kepastian untuk selamat. Nah, mati, firman Tuhan katakan, adalah untung, karena langsung pergi tinggal bersama dengan Tuhan. Tenang menjalani hidup. Yang kedua, jika kita masih hidup saat ini, kita tahu bahwa Tuhan merencanakan untuk hidup kita ini menghasilkan buah. Artinya perbuatan baik yang menyenangkan Tuhan, tetapi juga berguna bagi orang lain. Puji Tuhan, kita jalani hidup dengan tenang, kita tidak takut menghadapi kematian, menghadapi masalah sesulit apapun. Dan kita tahu kalau kita masih hidup tiap-tiap hari, kita tidak tertekan menjalani hidup, karena kita tahu Tuhan mau kita menghasilkan buah dari hidup kita tiap-tiap hari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.